Episode 177. Di depan tangga Saga mendorong tubuh Harun. Sudah pergi sana. Dokter Harun tidak menggubris, dia mendorong Saga menuruni tangga. Lalu dia menoleh pada Jen dan Sophie yang mengikuti mereka. Tidur sana, kulit kalian bisa keriput kalau begadang nanti. Iya kak, kami tidur. Selamat malam kak Saga. Selamat malam kak Harun. Tahu kalau keberadaan mereka tidak diinginkan. Iya sudah pergi ke kamar kalian sana. Harun yang menjawab melalui lambaian tangannya. Pak Mun sudah menunggu di bawah tangga. Para pelayan sudah dibubarkan untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Kedatangan Dokter Harun sekalipun tidak melakukan apa-apa sudah menyelamatkan ketenangan rumah ini. Pak Mun antar dia keluar. Saga ingin segera mengusir Harun dari pandangannya. Dia ingin segera kembali ke kamar dan memeluk istrinya. Hei, aku mau bicara denganmu. Besok lagi. Tidak lihat tadi? Aku mau menemani istriku. Menyingkir kau jomblo, begitu teriak Saga. Ini masalah penting. Tentang kakak ipar. Berjalan menuju ruang kerja Saga. Dia tahu, kata-katanya barusan pasti sudah bisa memancing Saga mengikutinya. Sudah kubilang dia bukan kakak iparmu. Pak Mun mengikuti langkah kaki keduanya. Dia ikut masuk ke dalam ruang kerja Saga. Berdiri di samping sofa. Apa kau menyuruh istrimu minum pil kontrasepsi penunda kehamilan? Pertanyaan Harun langsung menyambar. Wajah Saga terlihat sangat marah mendengarnya. Apa maksudmu? Apa Dania minum pil kontrasepsi? Pertanyaan yang tidak percaya bisa dia tanyakan. Tidak. Dia bahkan tidak percaya kalau Dania sampai punya keberanian untuk melakukan itu. Jadi tidak ya? Sepertinya dia minum secara diam-diam di belakangmu. Lirih menjelaskan. Walaupun dia sendiri punya perasaan tidak enak mengatakan ini. Saga sudah terlihat sangat marah. Dokter Harun sudah panik. Apa dia akan meneruskan kalimatnya atau tidak? Gawat, aku pasti salah bicara. Sialan, seharusnya aku tidak perlu mengatakannya tadi. Tunggu, tapi aku belum 100% yakin juga. Aku hanya memeriksa tangan istrimu. Pil kebon terkadang menimbulkan efek tertentu di kulit. Mungkin karena jenis kulit sensitif istrimu jadi itu semakin mudah dilihat. Tapi aku belum bisa memastikan benar-benar. Pak Mun, sorot mata Saga menakutkan. Saga, tunggu, apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak akan menyeret istrimu kemari? Dan menanyakan langsung apa dia pakai pil kontrasepsi atau tidak kan? Pindahkan Dania ke kamar tamu di lantai atas. Dan bawa pelayan memeriksa setiap sudut kamar. Temukan apapun itu. Brak, dia mengembrak meja. Temukan pil atau apapun itu yang dikatakan Harun. Baik Tuan Muda. Pak Mun merasa khawatir meninggalkan ruangan. Dan tertinggallah Harun yang sama khawatir dan paniknya. Pak Mun baru saja memegang gagang pintu. Tunggu, Pak Mun, berbalik, bawakan baju tidurnya juga. Katakan padanya untuk mengganti bajunya dan menungguku. Baik Tuan Muda. Bagaimana ini? Aku benar-benar merasa bersalah padamu Dania. Dokter Harun semakin panik saat mendengar perintah Saga barusan. Saga menendang meja kesal. Bahkan benda itu sudah mau terjungkal kalau Harun tidak memeganginya. Saga, tenangkan dirimu. Diam kau. Mati aku. Bagaimana Han bisa tahan menghadapinya selama ini? Aku merindukan sekretaris Han. Kenapa aku tidak menghubunginya tadi sebelum kemari? Bodoh. Saga bangun dari tempat duduknya. Dia berjalan menuju kursi kerjanya.
Yang dikhawatirkan Harun terjadi. Semua yang ada di atas meja sudah jatuh berhamburan, berserak di lantai. Tidak tahu berkas penting atau tidak. Beraninya kau, pantas saat aku bicara tentang kehamilan tubuhmu langsung membeku. Dan wajahmu berubah. Ternyata kau benar minum pil pencegah kehamilan. Saga, tenangkan dirimu. Istrimu pasti melakukan karena dia punya alasan. Saga mendekat menginjak dokumen-dokumen saat melewatinya. Duduk kembali ke sofa, menatap Dr. Harun. Dia pasti hanya ingin melindungi dirinya. Melindungi diri. Mencengkram bahu Harun. Memang apa yang sudah kulakukan padanya sampai dia perlu melindungi dirinya. Aku bahkan sudah memberikan seluruh perasaanku padanya. Tapi dia kan tidak tahu bodoh kalau kau menyukainya. Han bilang dia masih berpikir kalau kau masih menyukai Helen. Melotot karena Harun menyebut nama Helen. Baiklah pelukis itu. Bahkan sekarang mendengar nama Helen sangat menjengkelkan di telinganya. Jadi aku rasa dia hanya ingin melindungi dirinya. Karena takut kau akan membuangnya. Ayolah sadarlah. Memang begitu kenyataannya. Saga mengertilah posisinya. Awal pernikahan kalian seperti apa pasti kamu sendiri yang tahu kan. Bagaimana kau memperlakukannya juga. Dia pasti tidak akan percaya diri itu berpikir kalau kau benar-benar menyukainya. Sial. Sial. Saga mengacak rambutnya sendiri kesal. Semua kata-kata Harun tidak ada yang bisa dibantahnya. Semuanya benar. Bagaimana dia melemparkan surat perjanjian di depannya? Bagaimana dia memperlakukan Daniyah? Sebatas pembantu yang harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tanpa banyak bicara. Tanpa bisa menolak. Tanpa punya hak untuk berkata tidak. Dia bahkan bisa tidur dengan istrinya karena ancaman. Ancaman dia akan menghancurkan keluarga Daniyah. Membuat wanita itu memohon untuk ia tiduri. Cih, Pak Mun muncul setelah mengetuk pintu. Dia terlihat ragu saat memasuki ruangan. Menggenggam apa yang ada di tangannya dengan kuat. Dia tahu apa yang dibawanya sekarang bisa jadi akan meledakkan lava kemarahan dan emosi Tuan Saga. Tapi kalau dia menyembunyikannya, bisa jadi seluruh rumah ini akan mengalami kekacauan yang jauh lebih besar. Pak Mun. Harun bangun dari duduk saat dia melirik ada sesuatu yang dipegang oleh Pak Mun. Laki-laki itu menyerahkan apa yang ia temukan ke tangan Dr. Harun. Tenangkan Tuan Muda Dokter. Kalau tidak, akan ada badai besar di rumah ini. Pak Mun bicara lirih di telinga Harun. Saga. Harun mendekat. Kalian menemukan pil itu? Apa benar itu yang kamu katakan? Kontrasepsi penunda kehamilan. Harun mengangguk ragu, menyerahkan satu tablet pil itu ke tangan Saga. Saga langsung membantingnya ke atas meja. Saga, kendalikan dirimu. Diam kau, berteriak keras. Ku mohon kendalikan dirimu. Ingatkan, kau mencintai istrimu. Kau mencintainya. Pak Mun di mana Nona? Harun bertanya memastikan. Sudah di kamar tamu atas Tuan. Bagaimana ini? Aku takut membiarkan Saga sendirian begini. Apalagi kalau dia kembali ke kamarnya. Telepon Han Pak Mun. Telepon sekretaris Han. Aku tidak tahu bagaimana menjinakkan tuanmu. Tapi Pak Mun bingung dengan isyarat yang diberikan Harun. Pulanglah. Kau pasti lelah kan? Terima kasih sudah datang kalau aku memanggilmu. Hei, kenapa ucapan terima kasihmu ini kedengarannya menakutkan? Membuat Harun menarik tangan Saga. Mencegahnya, agar bangun.
Lepaskan aku bodoh. Aku mau menemui istriku. Mengibaskan tangan Harun kasar. Saga, kumohon jangan memarahi istrimu. Jangan melakukan sesuatu yang akan kau sesali seumur hidupmu nanti. Memegang tangan Saga lagi. Memang aku mau melakukan apa? Lepaskan. Mengibaskan tangan Harun kuat sampai tangan laki-laki itu terlepas. Jangan memukulnya. Hei! Memang kau pernah melihatku memukul perempuan apa? Marah mendengar perkataan Harun barusan. Menggeleng. Kau memang tidak memukulnya secara langsung. Tapi kau melihat dan membiarkan Han memukul wanita yang mengganggumu. Bukankah itu sama saja mengerikannya? Pak Mun antar Harun keluar. Baik Tuan Muda. Tunggu Saga. Kendalikan dirimu. Kau mau melakukan apa sekarang? Sebaiknya malam ini kalian tidur terpisah. Kau tetaplah tidur di kamarmu. Dan biarkan istrimu di kamar tamu. Memohon. Karena pertengkaran ini disebabkan ulahnya yang menemukan fakta pil kontrasepsi. Maka ini membuatnya merasa sangat bersalah dan bertanggung jawab. Haha. Kenapa aku harus menghukumnya karena kekurang ajarannya kan? Pertanyaan menakutkan. Akan semakin menakutkan kalau dijawab. Saga, kumohon jangan melakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Berisik, sudah pulang sana. Tentu saja, aku akan menghukumnya. Setimpal dengan apa yang sudah dia telan untuk mencegah kehamilannya kan? Daniyah menunggu dengan gelisah di atas tempat tidur. Beberapa kali dia berbalik mendekat ke pintu. Berharap mendengar sedikit saja suara orang mendekat. Nihil. Tidak ada siapapun setelah Pak Mun meninggalkan kamarnya tadi. Dia sudah mengganti pakaiannya dengan baju tidur warna hitam yang diberikan Pak Mun. Nona, tolong ganti baju Anda dan tunggu Tuan Muda di sini. Dia hanya mengatakan itu. Bahkan pertanyaannya kenapa dia harus pindah kamar pun tidak dijawab oleh laki-laki di hadapannya itu tadi. Dia hanya menganggukkan kepala. Raut wajahnya terlihat sangat khawatir. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apapun. Jegrek, pintu terbuka. Daniyah bisa mendengar Pak Mun mengucapkan selamat malam pada Saga. Lalu terdengar langkah kakinya menjauh. Setelahnya tidak lama Saga masuk ke dalam kamar. Dia menutup pintu dengan suara cukup keras. Membuat Daniyah terperanjat. Dia berdiri di depan tempat tidur. Sambil menggenggam HP di tangannya. Dia marah kan? Dia pasti marah karena tahu aku berbohong tentang sakit perutku kan? Padahal dia sudah sekhawatir itu tadi. Sayang, Daniyah memanggil pelan. Tapi tetap berdiri di tempatnya. Tidak berani mendekat. Air muka Saga menunjukkan kalau dia sedang sangat kesal. Beraninya kau? Berteriak sambil melemparkan sesuatu ke tubuh Daniyah. Benda itu jatuh tepat di kaki Daniyah. Gadis itu terkejut ketika mengenali apa itu. Dia menjatuhkan HP-nya sampai membentur kakinya. Dia meringis kesakitan. Tapi semua rasa sakit itu seakan lenyap. Apalagi saat ia melihat wajah laki-laki di hadapannya. Sayang, apa ini adalah hari kematianku?